Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Sana Jaja Bapak kita ya, Asep bersama Ibu Asep, Bukhari bersama Ibu Bukhari, dan Pak Ismail, kawan. Subuh hari ini sambil kita menunggu waktu subuh jam 4 lewat 15 ya? 14. Kita tidak melakukan kontemplasi seperti yang dilakukan di Masjid Istiqlal, tapi saya ingin mengajak kita semuanya untuk memahami sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ada fi'il amar juga, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih. Teman-teman, apa yang dimaksud bertasbih? Biasa kita artikan sabbah itu mensucikan, to concentrate, to contemplate. Biasa juga diartikan consecration itu dalam bahasa Greek pentahbisan. Mungkin juga kalau dalam bahasa Jawa tabaruk, tapi tabaruk itu bukan bahasa lain, arti tabaruk dalam bahasa Arab lain, tabaruk dalam bahasa tradisi Jawa tabarukan, tapi lebih merupakan concentration bahasa Inggrisnya. Apa yang dimaksud tasbih? Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Surah Al-Isra ya. Tidak ada sesuatu apapun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Berarti tidak ada benda mati. Disinilah kekeliruan kita semuanya, karena kita dipaksa oleh ilmu pengetahuan alam yang selama ini kita pelajari. Alam ini benda mati. Siapa yang membenda matikan alam? Ini pertanyaan besar. Siapa yang mengatakan alam ini benda mati? Apa yang dimaksud mati? Mata yang mutu banyak itu pengertiannya dalam Quran. Bisa berarti meninggal, wafat, bisa juga berarti transformasi, bisa juga berarti pindah. Teman-teman, apa yang dimaksud tasbih? Bertasbihlah, tasbih yang dirabbi. Oh iya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebetulnya bukan begitu. Ada bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Itu bukan pekerjaan mulut, tapi orang awam iya. Masa kita awam terus? Tasbih itu bisa berarti mensucikan.
mensucikan di dalam bahasa agama itu bukan berarti mensucikan dengan kalimat-kalimat, tapi biasa diartikan dengan bahasa tasawuf itu tanzih. Tanzih juga mensucikan. Tanzih ini mensucikan dalam arti ada dua. Mensucikan Allah, kita diminta mensucikan Allah dari apa? Mensucikan Allah terhadap segala hal-hal yang negatif. Itu namanya tanzih subuhi. Mensucikan lalu mengistimewakan. Contohnya itu tanzih subuh itu, kok kenapa saya langganan penderitaan, dasar manusia sial, kurang apa saya, ya Allah, sudah salat tahajud, salat sunat, witir, tasbih, macam-macam ibadah apabila dia dilakukan, sudah berbuat baik kepada sesama, tapi karirnya nggak naik. Sementara tetangga tidak pernah tersentuh air wudhu, karirnya melejit, rezekinya lancar. Pada saat itu dia berpandangan negatif terhadap Tuhan. Kok Tuhan diskriminatif terhadap saya? Dia terpaksa menerima nasibnya seperti itu karena Tuhan yang dilawan. Itu yang harus dibersihkan dalam diri kita, rasa salah paham terhadap Tuhan, sehingga kita kecewa. Ini yang harus kita bersihkan dari diri kita. Itu yang disebut dengan tasabbih. Bersihkanlah kesalahpahaman Anda terhadap Tuhan. Saya kira kita semuanya pernah kecewa kan? Ketika kita kecewa, sesungguhnya hanya kita takut mengatakan bahwa kok Tuhan mengizinkan saya, pada akhirnya juga menyesalkan diri sendiri. Padahal sesungguhnya hanya takut mengatakan Tuhanlah yang membuat aku seperti ini. Anggapan seperti ini yang perlu kita bersihkan. Maka itu tasabbih, bersihkanlah bihamdi rabbik, malah kita disuruh memuji Tuhan. Bagaimana bisa kita memuji Tuhan dengan musibah yang datang? Ini perlu pengertian, perlu pemahaman teman-teman. Saya bukan ahlinya. Sini ada guru kita, Pak Prof ini, Pak Asep, Pak Buhari. Tetapi tasabbih ini perlu kita mensucikan diri kita dari seluruh kebiasaan-kebiasaan pikiran salah paham terhadap Tuhan. Hanya karena Allah tidak membukakan hikmah di balik setiap musibah yang kita rasakan, maka kita tidak berterima kasih terhadap musibah itu. Hanya Allah tidak membukakan apa hikmah di balik setiap kekecewaan yang kita alami, maka kita tidak mensyukuri kekecewaan itu. Hanya karena Allah tidak membukakan rahasianya, apa hikmah di balik penyakit dan penderitaan itu, maka kita tidak mensyukuri penyakit itu. Seandainya saja Allah membukakan setiap hikmah di balik penderitaan, kekecewaan, bahkan penyakit, maka itu pun juga kita akan berterima kasih kepada Allah. Maka itulah salah satu pengertian tasabbih. Sucikanlah Allah, bukan mensucikan nama Allah. Satu hari dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Orang yang mati karena penyakit kronis itu mati syahid, tidak gampang mati syahid.
tidak ada musibah yang datang melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Hanya karena kita tidak dibukakan rahasianya apa dibalik penderitaan, kekecewaan, bahkan fitnah itu, maka kita kecewa, berkeluh kesah. Maka itu berhentilah kecewa terhadap yang kita persepsikan nasib buruk. Asa anta kerahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Tuhan. Boleh jadi menurut kita itu buruk, tapi di mata Allah itu baik. Iya kan? Wa asa anta tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kita itu adalah baik, tapi di mata Tuhan dalam masa depan kita juga itu adalah buruk. Maka itu fasabbih, bersihkanlah Tuhan, bersihkanlah image Anda terhadap Tuhan. Itu namanya tanzih subuh. Bersihkan Tuhan dari segala persepsi-persepsi negatif. Jangan kita sering menyalahkan orang lain, jangan juga sering menyalahkan diri sendiri, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Mengalirlah seperti air, mengalirlah seperti sampah di atas air sungai itu kemanapun juga bermuara. Sebab Allah memberikan nektar, namanya semacam takdir yang terbaik buat kita sendiri. Itu namanya tanzih subuh. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, teman-teman. Tanzih qudusi. Apa itu tanzih qudusi? Bukan lagi mensucikan Allah dari pandangan-pandangan negatif, tapi menurut Ibnu Arabi, tanzih qudusi itu termasuk mensucikan diri kita juga, mensucikan Allah terhadap hal-hal yang positif untuk Tuhan. Misalnya Allah itu diskriminatif. Oh enggak, kita beralih kebalikannya. Allah itu maha adil. Persepsi kita tentang Allah maha adil itu pun juga harus kita bersihkan. Karena konsep maha adil dalam pikiran kita tidak seperti itu. Kata Jalaluddin Rumi, kita hanya cangkir. Allah itu laut, Allah itu samudra. Pengertian kita Tuhan itu maha adil seperti pikiran kita. Padahal Allah, konsep kebersihan, konsep keadilan itu seperti samudra. Jadi mengukur Allah dengan cangkir sama dengan mengukur samudra dengan cangkir itu sendiri. Maka disebutkan dalam ayat Subhanallah amma yasifun, surah Al-Isra. Maha suci Allah daripada apa yang kalian sifatkan. Jadi maha suci Allah enggak seperti itu. Nah, disinilah sebetulnya pandangan tasawuf itu sangat penting. Tasawuf itu mendamaikan, dan fikih itu memecahkan. Tauhid itu to unit, menyatukan, bukan memecahkan. Nah, dari sinilah perlu khatam kita beragama, berhenti di level syariah. Itu baru kita wukuf di Arafah, belum usul. Sempurnakanlah haji sampai ke Mina, jamarat di situ segala macam. Jangan kita menganggap diri kita sudah sampai, padahal masih belum.
itu baru pemberhentian sementara, halte. Jadi dalam pandangan agama-agama lain juga. Jadi dalam pandangan Hindu itu, Tuhan itu tidak baik, memberikan musibah dan segala macam. Neti juga. Hapuskan asumsi seperti itu. Jadi dalam bahasanya neti. Kalau begitu Tuhan maha baik, neti juga. Karena sebaik apapun definisinya Anda terhadap Tuhan, jauh lebih baik Tuhan itu sendiri. Maka itu neti. Itulah yang disebut dengan tasabbih, mensucikan pikiran kita yang negatif terhadap Tuhan, tapi juga mensucikan pikiran positif kita kepada Tuhan. Lalu apa? Ya, supra positif. Kita harus menganggap bahwa Tuhan itu melampaui definisi-definisi kita sebagai makhluk yang amat terbatas. Itulah yang dimaksud dengan tasbih. Berarti apa? Kita diminta untuk pasrah sebetulnya. Pasrah yang sangat mendalam, itulah yang disebut dengan Islam. Orang yang sangat pasrah, itu bahasa Arabnya taslim. Tapi konsep pasrah itu bertingkat-tingkat juga. Kepasrahan setelah berikhtiar, setelah berdoa, lalu pasrah, itulah muslim. Kenapa disebut muslim? Karena sudah taslim, melakukan penyerahan diri secara total. Tetapi masih ada aspek-aspek intrinsic reasonnya, akal. Ya. Jadi pasrahnya orang seperti ini, seperti kita semuanya, adalah disebut dengan tawakal. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, lalu kita pasrah menerima kenyataan. Itu masih ada hidung bahasa Jawanya. Kalau kecewa masih ada, jadi tawakal masih ada kecewa. Tapi di atasnya itu ada, nggak ada kekecewaan lagi. Itu yang disebut dengan taslim. Jadi kalau di atas tadi itu tawakal, yang middle-nya di tengah ini taslim. Kira-kira seperti baik, pasrah tuh, nggak usah mikirkan utang baik, nggak usah mikirkan makan. Bapak ibunya pasrah, bapak melakukan akhirnya pasrahnya bayi disebut sebagai taslim. Tapi masih ada lebih dalam lagi, tafwid, itu pasrah total, seperti pasrahnya janin. Kalau bayi masih menangis, itu tentu ikhtiar kecil untuk mendapatkan kebutuhan. Tapi kalau kita tidak cukup hanya menangis, harus berkeringat. Kalau kita menangis, meniru bayi, bukan orang lari menolong seperti bayi menangis, tapi punya ada orang gila bayi. Tapi di paling dalam adalah tafwid, tidak perlu menangis kayak mayat itu. Cukup melipat tangan, satu RT ikut siapa yang gali lubangnya, siapa memandikan, siapa mensolatkan dan seterusnya. Jadi tasbih itu dalam bagaimana mensucikan diri kita, mensucikan pikiran kita terhadap Allah, bukan saja pikiran negatif tapi juga positif. Dan pada akhirnya kita akan masuk pada konsep tawakal pasrah. Tapi tawakal itu juga harus bertingkat. Kalau kita masih tawakal, ya masih awam. Kalau tawakal kita sudah sampai ke tingkat taslim, Masya Allah. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat tafwid, itu jauh lebih pasrah. Nah,
sikap kita menjadi hamba bertasbih. Ini nanti izinkan saya minta melanjutkan sesudah salat subuh, teman-teman sekalian, karena target kita nanti di sini tadabbur alam. Ini pengantar. Mari kita azan dulu.